Kemudian acara selanjutnya yaitu acara ceramah agama. Untuk ini kami mintakan kepada guru kita Al-Mukarram Tuan Guru Haji Ahmad Mulkani. Kepada beliau sepenuhnya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-mutafaddil ala ibadih bi'adlihi wa ihsanihi wa fadlih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum ilal abad. Amma ba'du, fa usikum wa nafsiya bitaqwallah, ittaqullaha innallaha ma'al muttaqin. Yang mulia para habaib, khususnya Al-Habib Alwi bin Yusuf Ba'bud, yang mulia para alim ulama, para guru-guru agama, para masyayikh, para tokoh masyarakat, ketua RT, ketua RW, lurah, camat, bupati, gubernur di rumah masing-masing, para hadirin kaum muslimin dan para hadirat kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah peringatan Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam di Masjid Darul Muttaqin. Mudah-mudahan Allah selalu mengampuni kita, mengabulkan hajat kita, dan menuangkan rahmatnya kepada kita, taufik dan hidayahnya untuk kita berataan. Amin ya rabbal alamin. Kita berada di awal-awal daripada bulan Rabiul Awal yang mulia, bulan yang agung, bulan yang sangat istimewa, dengan kelahiran hamba Allah yang paling istimewa, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kita ingin melihat dan menelaah dan ingin tahu, maka semua yang ada di alam semesta termasuk diri kita ini bersumber dari cahaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah. Nabi kita Muhammad adalah Rasul Allah. Nabi kita Muhammad adalah kekasih Allah. Nabi kita Muhammad adalah kenyataan daripada sifat-sifat Allah, dari af'al Allah, dari asma Allah, dan haqiqah al-Muhammadiyah adalah mazhar tajalli daripada zat Allah Subhanahu wa taala. Maka adanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah pemberian Allah yang sangat agung bagi kita umat manusia atau Bani Adam. Karena Allah Subhanahu wa taala pertama menciptakan adalah cahaya. Kemudian cahaya tersebut diberi nama dengan nama kekasih Allah, yaitu Nabi kita Muhammad. Maka pertama-tama yang Allah ciptakan adalah Nur Muhammad, dan dengan itulah kita Bani Adam atau anak cucu Nabi Adam mendapatkan kemuliaan yang seterusnya dan selama-lamanya dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta, kemudian Allah menciptakan Nabi Adam yang dicalonkan sebagai khalifah Allah di muka bumi. Allah berfirman dalam Al-Quran, tatkala Allah mengumpulkan malaikat-malaikat Allah yang jumlahnya tidak mengetahuinya kecuali Allah. Apa kata Allah? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku menciptakan di muka bumi ini khalifah. Khalifah itu apa? Khalifah itu wakil. Wakil itu apa? Wakil itu adalah
kenyataan daripada yang diwakili. Saya mewakilkan kepada Abdullah, maka Abdullah itu iya saya ya Abdullah. Tatkala Abdullah setuju, berarti saya setuju. Tatkala Abdullah tanda tangan, berarti saya yang bertanggung jawab karena dia wakil saya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan di muka bumi ini, di mana di dalamnya ada hayawan, di dalamnya ada binatang melata, di dalamnya ada burung-burung, di dalamnya ada ikan-ikan di laut, di dalamnya ada malaikat-malaikat, di dalamnya ada makhluk sebelum manusia yaitu bangsa jin yang mereka itu berketurunan sebelum kita ribuan bahkan jutaan tahun lamanya. Ternyata semuanya itu harus tunduk dengan satu wakil Allah yaitu Nabi Allah Adam alaihissalam. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Malaikat bertanya, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, apakah engkau akan menciptakan di muka bumi ini hamba-hambamu yang akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah? Bakalah ia jagawian. Kenapa malaikat mengatakan demikian? Karena pengalaman malaikat apa? Yaitu makhluk Allah yang bernama Jan dan keturunannya namanya jin. Jadi datunya ngarannya Jan, sedangkan anak cucunya ngarannya Jin. Ya kalau sepupunya Jun. Jin dan Jun. Nah itu semuanya ternyata seperti itu. Mereka itu gawiannya cuma bakalahi, gawiannya kena betampar, gawiannya kena apa berbunuh-bunuhan, gawiannya merusak. Mohon maaf kalau di sini ada bangsa jin ya, tolong nanti kalau ulun bulik jangan dihaga, jangan dihadang di tengah jalan karena ulun takajut karena. Tapi ada aja Habib Alwi. Ini Habib Alwi Sidin adalah pembesar kita karena awak Sidin paling ganal. Jadi Sidin ini pembesar. Alhamdulillah, ternyata yang dijadikan sama Allah adalah manusia. Dalam hal ini adalah datu ulun, yaitu Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu datu ulun. Nabi Adam dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima? Qala apa? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah, aku lebih tahu. Ikan berdiam-diam aja, jangan pura-pura pintar, kada aku nang tahu. Itulah seharusnya murid dengan guru, anak dengan orang tua, sebaiknya seperti itu. Jadi jangan berpintar-pintar. Unda tahu pada nyawa, unda lawas sudah pada nyawa hidup. Terdahulu unda kalau makan uyah, wah orang bahari kayak itu. Kalau orang bahari kayak itu. Nah itu. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah jadi yang tua-tua ini wajib untuk kita hormati, tapi yang merasa tua wajib sayang kepada yang muda-muda. Sebab sabda Nabi SAW, man lam yuwakkir kabirana walam yarham saghirana falaysa minna, kata Nabi. Orang yang tidak hormat kepada yang tua-tua dan tidak sayang kepada yang muda-muda bukan golongan kami, kata Nabi SAW. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, man khadama nafsahu lisyuyukh ja'alallahu lahu fi syaykhukhati syabab yakhdumuna. Barang siapa yang dia berkhidmat, dia melayani orang-orang yang tua daripadanya, nanti kalau dia tua Allah akan datangkan anak-anak muda yang khidmat dan berbakti kepadanya. Begitu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang ingin anaknya bakti kepadanya, dia harus bakti kepada orang tuanya. Kalau dia tidak bakti kepada orang tuanya, anaknya akan tidak lebih bakti, tidak akan bakti kepadanya. Jadi ada seorang anak muda menampar orang tua, berdiam aja nang tua ini nah, ditampar lawan kanakan ini. Lalu kemudian ada orang datang, nyawa ini kenapa jadi pian ini berdiam aja? Itu siapa itu nampar pian? Kena ulun tukui juga. Ujar nang dihiga. Jadi ujar nang tua itu jangan. Kenapa? Inya itu anak kunda. Kenapa anak pian dibiarkan aja menampar pian? Masalahnya bahari aku nampar abahku juga. Ya. Ingat akan. Jadi barang siapa yang durhaka kepada orang tuanya, anaknya nanti durhaka.
Barang siapa yang bakti kepada orang tuanya, anaknya nanti bakti kepada dia. Itu adalah ketentuan Allah, ketentuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ujar Nabi, birru abakum tabirrakum abnaakum wa'ifu ta'iffa nisaukum. Baktilah kalian kepada ayah ibu kalian, niscaya anak kalian bakti kepada kalian. Jagalah kehormatan wanita orang lain, kehormatan wanitamu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu ngelirik istri orang, istrimu dilirik orang. Kalau kamu meitihi anak perempuan orang, anak perempuanmu diitihi orang. Dan begitu seterusnya. Itu ada ketentuan dari Allah. Jadi kalau kita mau menjaga diri kita, jaga kelakuan kita kepada yang lain. Al-Imam Syafi'i mengatakan, man yazni yuzna bihi walau bihimarihi. Barang siapa yang berzina, nanti anak perempuannya atau istrinya atau saudara perempuannya akan dizinahi orang. Kalau dia tidak punya anak perempuan, tidak punya istri, tidak punya saudara perempuan, himarnya, keledainya dizinahi orang. Begitu kata Imam Syafi'i, kama tadinu tudan, sebagaimana kamu berbuat akan diperbuat seperti itu. Nang nampar orang, ingat akan ditampar orang. Nang mandir orang, ingat akan dipandir orang. Ingat akan itu. Nang katujuh maulut-ulut orang, diulut-ulut orang kena. Nah, dan begitu seterusnya. Jadi nang bagus itu, nang memberi duit lawan orang akan diberi duit. Ayo, siapa yang memberi duit? Ayo kasih. Nah, itu karena akan diberi duit. Begitu. Allah Subhanahu wa taala menentukan seperti itu. Dan itu semuanya ketentuan-ketentuan Allah, sifat-sifat Allah, kemudian nama-nama Allah ditampakkan dalam diri sang khalifah, yaitu Nabi Allah Adam alaihissalam. Tapi ternyata bukan seorang Nabi Adam khalifah yang sebenarnya, nur yang ada dalam Nabi Adam, yaitu Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang menjadi khalifah itu, menjadi wakil, harus mirip dengan orang yang diwakili. Nabi Adam sebagai madhar khalifah, wakil Allah, maka dia bersifat pemurah karena Allah sifatnya pemurah. Maka dia bersifat dermawan karena Allah sifatnya dermawan. Maka dia bersifat sabar karena Allah sifatnya sabar. Maka dia alim, punya ilmu karena Allah bersifat al-alim. Maka dia kasih sayang karena Allah bersifat kasih sayang. Itu adalah madhar daripada sifat-sifat Allah, asma-asma Allah yang Allah tampakkan dalam diri hamba-hamba Allah yang salihin, yang pemimpinnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, barang siapa yang dia selalu mengingat Nabi Muhammad, berarti dia mengingat Allah. Karena tidak ada satu nama yang selalu bergandeng bersamaan dengan nama Allah kecuali nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang pensyair mengatakan, wa syaqqal ilahu min ismihi liyujillahu fadzul arsy mahmudun wa hada Muhammadu. Allah Subhanahu wa taala telah membagi namanya dengan kekasihnya. Namanya Allah Mahmud, dipuji, sedangkan namanya nabinya, kekasihnya adalah Muhammad yang dipuji sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita hari ini di siang hari ini yang alhamdulillah anginnya sepoi-sepoi karena kipas anginnya banyak, ya kan? Walaupun hawanya panas tapi anginnya sepoi-sepoi. Karena apa? Kipas angin betatai berdua. Satu-satunya yang pernah saya saksikan kipas angin berhimpitan berdua cuma di sini saja. Biasanya kipas angin itu saya sebuting di sini, sebuting di sini. Ada ini kada, jadinya berabut mengambil anginnya itu nya berabut toh. Itulah segala keunikan yang ada, insya Allah menjadi pelajaran bagi kita bahwasanya semua yang di alam semesta ini ajaib karena penciptanya maha ajaib, yaitu Allah Rabbul Alamin. Jadi kalau kita melihat apa saja ingat Allah, melihat kejadian ini ingat Allah, kemudian ada hal ini ingat Allah. Itu yang selalu diamalkan oleh pendahulu-pendahulu kita, orang-orang bahari. Orang-orang bahari itu Allah, bilanya hendak bernapas Allah, bilanya menghembuskan Allah, kayak itu aja setiap nafasnya, sehingga nafasnya selalu berharga.
Jadi dari walinya orang Bahari itu ada namanya Syekh Umar Ibnul Farid. Syekh Umar Ibnul Farid mengatakan, 1 detik saja aku lupa kepada Allah, aku berarti bukan orang Islam katanya. Karena apa? Dia selalu mengamalkan tarik nafas Allah, keluarkan nafas hu. Tarik nafas Allah, keluarkan nafas hu. Allahu, Allahu, Allahu. Kayak itu terus. Tapi betul-betul dihayati, diamalkan. Jangan Allahu nampar orang. Allahu sekalinya manu orang, itu ngarannya dimuntung aja, tidak sampai diamalkan. Ya, jadi itu adalah latihan-latihan yang dianjurkan oleh ulama-ulama, guru-guru kita, Datuk kita Bahari, Datuk Kalampayan menulis dalam kitabnya Kanzul Ma'rifah cara seperti itu. Bahkan lebih detail lagi dengan cara duduknya, kemudian wudunya, kemudian bajunya, kemudian adabnya, kemudian zikirnya, kemudian sholawatnya, kemudian lain sebagainya. Lengkap sudah diterangkan oleh beliau. Tinggal kita aja lagi ma'amalakan kadakah, ataukah kita sekedar tahu saja, setelah itu kita lupakan karena kita sibuk dengan urusan-urusan duniawiyah kita. Padahal andaikan kita betul mengamalkan, betul-betul kita hayati, betul-betul diistilahkan itu sebagai muhadaratul qalbi, maka insya Allah dunia dan seisinya akan diberikan kepada kita. Amin. Wow, kalau urusan itu amin bertahan ya Allah. Alhamdulillah. Jadi ulama-ulama yang soleh, yang arifina billah, mereka orang sugih barataan. Kalau mereka kada sugih, karena mereka kada hakun sugih. Padahal jika mereka hakun, gunung jadi emas. Kalau mereka mau semuanya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka tidak mau. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang zuhud. Laqad rafadud dunyal gharura wa ma sa'aulaha walladzi ya'ti yubadaru bil badli. Mereka telah menolak dunia kalau datang kepada mereka. Yang datang cepat-cepat mereka keluarkan karena mereka tidak mau disibukkan dengan urusan duniawiyah. Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Idrus, Habib Neon jarurang. Kenapa digelar Habib Neon? Waktu pajah lampu muhasidin mencoronong kayak neon, lalu digelar orang Habib Neon karena model lampu. Nah, kena malam dicoba di sini ya, kalau pajahi lampu siapa nang benyala? Sekalinya pencari kodok. Mbak di sininya ada lampunya, nang cari kodok, oh ada lampunya di sini. Jadi ulun bulik malam-malam dari pengajian, takajud, ternyata ada wali di sini karena mukanya bercahaya. Sekali diiti, haro pencari kodok sekalinya. Di sininya ada anunya, ada lampunya. Itu Habib Muhammad bin Husain, Habib Neon itu kalau masih ada duit di kantong sidin, kada kau guring sidin. Jadi gelisah, akhirnya dia bilang sama pembantunya, coba lihat pang di kantong gamis Habib ada duit, ada duit 1.000 rupiah, jar Habib lah kasih bariakan, karena kau guring Habib, dibariakan hanya sidin kau guring. Beda dengan kita ya, kita kalau tidak ada uang tidak bisa tidur, tapi kalau duitnya banyak, wah ngaruh guringnya. Nah beda, karena sidin wali, sedangkan kita wala, ya kalau sidin wali. Jadi para aulia Allah Ta'ala tidak peduli dengan dunia. Andaikan datang dunia ya tidak menggerakkan hatinya, biasa saja, mau dapat ini mau dapat itu biasa saja. Kemudian diambil sama Allah biasa saja. Istawa alaihi al-hajar wal madar, sama saja pada diri mereka, emas, batu, perak, kemudian tanah sama di dalam diri mereka. Itu andaikan mereka mau, mereka mewarisi ilmunya Nabi Muhammad SAW. Tatkala malaikat datang kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, atuhibbu an uqalliba lakal jibal dahab? Wahai Nabi Muhammad, maukah pian kalau aku ambilkan itu gunung Uhud jadi emas buat engkau? Kata Nabi, enggak. Uhibbu an akuna nabiyan abdan ashba'u yauman wa aju'u yauma. Aku lebih senang menjadi seorang nabi yang biasa. Hari ini aku makan kenyang, besok aku lapar, besoknya ada makanan, besoknya nggak ada. Begitu. Padahal jakanya sidin mau seluruh dunia dan seisinya diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata al-Imam Muhammad al-Busri, wa rawadathul jibalu syummu min dhahabin
an nafsihi fa araha ayyama syamami. Jadi gunung-gunung itu menawarkan diri untuk jadi emas kepada Nabi, tapi Nabi menunjukkan sifat yang lebih tinggi daripada gunung, yaitu zuhud, tidak mau dengan dunia dan seisinya. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini adalah madhar daripada sifat-sifat Allah, tajalli daripada asma af'al Allah subhanahu wa ta'ala pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang perlu kita renungkan dan perlu kita latih. Berapa umur kita? 50, 60, 70. Ulun sekarang alhamdulillah ya 17 lebih sudah umur saya. 17 lebih, banyak pang lebihnya ya kalau. Jadi rugi kalau ternyata kita tidak mendapatkan seperti yang mereka dapatkan. Berapa kali kita sudah hadir pengajian, berapa kali kita sudah hadir majelis taklim, berapa kali kita sudah hadir peringatan Maulidur Rasul. Tidakkah bertambah cinta kepada Nabi Muhammad? Harus bertambah. Bagaimana caranya? Selalu ingat makom Nabi Muhammad, ingat Qubbatul Khadra, ingat Raudhah. Apabila kita qiyam, kita ingat akan sambil qiyam asyraqal badru alaina, ingat akan kita berada di hadrat Nabi Muhammad, ingat akan kita berada di Raudhah Nabi Muhammad, ingat akan kita berada di hadapan kubur kubbah Nabi Muhammad SAW, supaya nyambung. Ujar Habib Ali Habsyi, salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi be. Satu kali solawat kalau memang nyambung ruhnya akan bersambung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi harus nyambung. Cara nyambung bagaimana? Ya harus menghilangkan pikiran-pikiran yang macam-macam. Ini asyraqal, ingatannya ke pehumaan, ada ingatan ke kebun, ada ingat ini dan sebagainya. Itu memang sengaja syaitan menggoda manusia supaya kita tidak fokus untuk mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal mengingat Nabi Muhammad itu yang sakit jadi sembuh. Zikru khairil wara yudawil alila. Menyebut nama Nabi Muhammad menyembuhkan orang garing. Saya yakin jika ada orang yang stroke hari ini dan bisa hadir ke sini, sembuh dari stroke. Asal berjalan seorang mulai rumahnya ke sini, ya Allah, sembuh dia. Insya Allah. Hadir maulid berjalan seorang punya dituntun ya, insya Allah sembuh. Yudawil alila wa yunirul fuada wa yahdis sabila. Dan menerangi hati dan memberikan petunjuk kepada kita. Yang memberikan petunjuk kepada kita ini Allah. Petunjuknya itu apa? Cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ujar Sayyid Muhammad Amin Qutbi dalam syairnya, wahadanil hawa siratan sawiyya, dan telah memberi petunjuk kepadaku cintaku kepada Nabi Muhammad, jalan yang lurus. Jadi Sidin tidak mengatakan ilmuku, enggak. Sidin tidak mengatakan nasabku karena dia adalah Sayyid, dia keturunan Nabi Muhammad dari Sayyidina Hasan Al-Hasani, tidak. Atau yang memberi petunjuk itu adalah kepintaranku, tidak. Apa yang memberi petunjuk beliau? Wahadanil hawa. Yang memberiku petunjuk adalah cintaku kepada Nabi Muhammad SAW. Siratan sawiyya. Bittu ashku liqaidir raqbi wajdi wa gharami. Di malam hari aku mengadu kepada Allah, ya Allah, aku ingin bertemu dengan mereka-mereka kekasih-kekasih hatiku dan kecintaanku. Faqalahu salmatiyya. Ada jawaban dari Allah. Lah kasih, lajui tungganganmu. Hussalmatiyya litara taibatan, agar engkau menyaksikan Madinah. Litara taibatan wa tudfi'a nara syauqi fiha idza ra'aitan nabiyya, dan engkau bisa memadamkan api rindumu apabila engkau bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjang qasidahnya yang biasanya dibaca oleh abah guru sekumpul. Di antaranya beliau mengatakan di situ beliau mengatakan, waktu bismi fil madihina amina. Ya Allah, tulislah namaku bersama orang-orang yang memuji Nabimu Muhammad. Namaku adalah Aminah, amin. Karena beliau bernama As-Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi Al-Hasani. Al-Habib Ali Al-Habsyi disebutkan adalah beliau Sayyidul Maddahin, pemimpin orang yang memuji Nabi Muhammad. Jadi kita bertahan ini baca qasidah memuji Nabi Muhammad tidak rugi. Pasti Nabi Muhammad akan senang insya Allah.
pasti Nabi Muhammad akan gembira. Dan tidak ada amalan yang paling istimewa melebihi menggembirakan hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita berdataan berkumpul pada saat ini memperingati Maulidir Rasul, hari kelahiran Nabi Muhammad. Tinggalkan ulang tahun yang lain. Kita cuma satu ulang tahun yang kita peringati, yaitu ulang tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Miladur Rasul. Alhamdulillah kita berkumpul di tempat ini dalam rangka mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta kita insya Allah tidak akan ditolak. Karena apa? Karena Nabi kita akan lebih mencintai kita. Kita mencintai Nabi sekilo, Nabi Muhammad mencintai kita 10 kilo, 10 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Sebelum kita ada sudah didoakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Muhammad sebelum meninggal dunia? Ummati, ummati, umatku ya Allah. Umatku. Siapa umat Nabi? Ya mudah-mudahan kita ini umatnya Nabi Muhammad. Umatnya Nabi Muhammad tuh bersih-bersih, bercahaya-bercahaya mukanya, batinnya. Walaupun zahirnya ya ada yang hitam, ada yang putih, ada yang coklat, ada yang enggak apa-apa ya kan, itu kan zahirnya aja. Jadi ini semuanya ini kan kalau kita melihat zahirnya ada yang begini, ada yang begitu, ada yang cakep seperti saya ya kan, ada yang jelek seperti di situ. Misalkan itu umpamanya. Jadi tapi semuanya itu zahirnya, tapi batinnya masing-masing mempunyai cahaya dari nabinya Nabi Muhammad SAW. Suatu saat Nabi Muhammad ditanya, ya Rasulullah, kaifa ta'rifu ummatak? Bagaimana engkau akan mengetahui umatmu nanti hari kiamat? Kata Nabi, na'am, a'rifuhum ghurran muhajjalin min asaril wudu. Aku mengenal umatku nanti hari kiamat karena muhanya, tangannya, batisnya bercahaya karena suka berwudu. Jadi orang yang suka berwudu itu mukanya bersih bercahaya, kemudian tangannya bercahaya, batisnya bercahaya. Itu namanya ghurran muhajjalin. Dari situ aku tahu umatku. Jadi kalau ada umat Nabi Muhammad sekalinya kada pernah baudu, ya kada pernah batal wudu. Ulun alhamdulillah kada pernah batal wudu, jangan kada pernah baudu mah anak batal. Nah itu. Jadi wudu yang benar, belajar dengan kiai-kiai, ulama-ulama, kemudian wadah guru-guru, apa guru belajar baudu nang bujur. Jangan bilanya datang wadah guru minta amalan pang supaya sugih. Datang wadah guru anu sembayang hajat supaya kabul anu cita-cita atau ada rezeki. Itu aja yang diminta terdapat lawan ulama. Urusannya urusan dunia. Guru ulunnya banyak bisa utang, nah mudah-mudahan kau bayar utang, doakan. Itu aja. Kadang nang datang wadah guru ulun hendak belajar ilmu nahu, ilmu sorof, ilmu fiqih, ilmu tauhid. Ada jarang. Nang ada apa? Nang ada bisi hajat. Nang ada doakan mudah ulun lakas kawin. Nang ada nang kakaya itu aja doanya. Kasihan tuan guru belajar 12 tahun di pesantren belajar, sekali ditakutin apa? Sapi ulun hilang kemana? Ka ulu ka kailir kah? Jadi jar tuan guru, aku kada pernah belajar nang kayak ini. Aku belajar hukumnya orang baudu, orang sumbai itu. Ini ditakuni sapi hilang ka ili kah? Ka ulu kah? Dan itu terjadi. Ada salah satu kawan saya mondok lawas ya, kalau begitu boleh ke kampung di sana, kampungnya di daerah sana, lain di sini, lain di sana, di sini ya kurang lebih lah kira-kira. Jadi ternyata takunannya kayak itu. Nang ditakun itu ulun kehilangan ini jar, kemana mencari ulun kehilangan, la ilaha illallah. Nah ini jadi kadang-kadang kita ini disibukkan dengan urusan dunia, tapi kita lupa urusan akhirat. Padahal jika kita lebih memperhatikan urusan akhirat kita, urusan dunia kita dimudahkan oleh Allah. Jika kita memperhatikan urusan akhirat kita, maka urusan dunia akan digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu orang murid di pesantren, dia belajar dengan gurunya, kemudian dia tidak peduli dengan makan, kadang-kadang makan, kadang-kadang tidak, kadang-kadang dia guring di masjid jika boleh, kadang-kadang dia guring di tempat yang lain, kada menentu, tapi dia sabar, dia taat kepada gurunya. Suatu saat dia ini kelaparan, tidak ada makanan, tidak ada minuman, tiba-tiba ada bau.
ada harum dari sebuah rumah. Harumnya itu harum apa ngarannya itu papuyu besanga atau mungkin haruan bebanam. Jadi makin menggelorok parut. Ya Allah, ya, lapar panas sudah nih. Sekalinya haro di situ orang nyangat telang misalnya ya Allah. Jadi makin, tapi dia ingat gurunya berpesan yang haram adalah haram, yang halal adalah yang halal. Kalau yang haram jangan kau kadawaninya, kadawani. Tapi karena ini sudah kelaparan bana setengah kada sadar, akhirnya berjalan batis itu menuju ke rumah yang dimana di situ ada masakan tadi. Ternyata rumah itu terbuka, kada dikunci lawangnya, dan di atas meja makan ada iwak dan lain sebagainya. Ya Allah, ini sudah lapar bananya. Jadi inya datang kada sengaja setengah kada sadar, lalu dia hendak mengambil daripada iwak dan makanan-makanan. Begitu dia hendak mengambil, ternyata orang nang tuan rumah itu keluar dari kamarnya, takajut bukahinya, kada jadinya mengambil buka. Akhirnya dia datang kepada gurunya, dia berdiam aja, tapi dia tidak sempat makan. Tiba-tiba datang seorang wanita kepada gurunya, "Guru, tadi ada orang masuk ke rumah ulun. Ulun kada tahu siapa orangnya itu. Pinanya ndak tahu hendak apa. Diam aja murid ini ya, kalau orang ketahuan jagar-jagar." Tapi dia sabar, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, "Mbak Bapak, anu pangcariakan ulun ya. Sebenarnya ulun sangurangan di rumah." Ternyata dia seorang wanita yang sudah ditinggal suaminya, tidak punya anak, duitnya sing banyakan, tapi di rumah sangurangan. Jadi daripada ulun sangurangan, cariakan ulun kawan. Nah, jadi jar gurunya tadi, "Ngitu hakun lah jar nang di tadi. Ngitu hakun lah jar." Oh, tekajut. Aja barang aja guru aja jar nang anu ini. "Nyawa apa hakun lah?" "Hakun aja juga jar." Wah, akhirnya dikawinkan. Kemudian setelah dikawinkan, dia masuk ke rumah itu, dia teringat, baru dia cerita sama istrinya, "Sebenarnya yang masuk kemarin ke situ aku. Cuma aku tuh kelaparan benar sudah, tapi aku kan hakun mencuntan, tapi karena aku kada sadar akhirnya termasuk. Begitu tuan rumah keluar, aku lari. Akhirnya tidak apa-apa, sudah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ingatakan munya ada rumah-rumah yang ada bau-baunya kayak itu, nah ya Allah." Tatkala seseorang lebih mementingkan urusan akhiratnya, maka urusan dunianya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang ini tidak mau mencuri, orang ini tidak mau meminta, orang ini tidak mau melakukan yang haram. Tapi tatkala lapar yang sangat, haus yang sangat dengan tidak sadar, Allah menjadikan itu sebab, akhirnya menjadikan dia dimudahkan urusan dunianya. Sudah dapat bini, dapat rumah, ya kalau sugih pulang, iya. Itu ada kisah kayak itu. Nggak tahu terjadinya di mana, apa di sini apa di mana, nggak tahu juga itu. Wallahu a'lam. Jadi barang siapa yang memperhatikan urusan akhiratnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengatur urusan dunia. Barang siapa yang menyibukkan dirinya dengan ibadah kepada Allah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai ia tidak sempat meminta dan berdoa kepada Allah, apa kata Allah? Aku akan memberikan kepadanya lebih daripada orang yang berdoa. Jadi nang berdoa setengah malam, berdoa, "Ya Allah, mudah-mudahan esok dapat rezeki, ya Allah, mudah-mudahan urusan gol, ya Allah, mudah-mudahan," macam-macam ya kalau berdoa. Bisa diberi, bisa tidak. Tapi orang yang berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, baca Quran, dia tidak sempat berdoa karena disibukkan dengan baca Quran dan zikir, Allah akan memberikan kepada dia lebih daripada yang minta kepada Allah Subhanahu wa taala. "Man asyghalahu zikri an su'ali a'taituhu afdhala ma a'taitus sa'ilin," kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Barang siapa yang disibukkan dirinya dengan urusan ibadah kepada Allah, taat kepada Allah, berzikir kepada Allah, salawat kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW, sehingga dia tidak sempat meminta dan berdoa, maka aku akan memberi kepada dia lebih daripada orang-orang yang meminta dan berdoa kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dunia ini mun hendak sukses, sibukkan dirimu untuk Allah, maka Allah akan mencukupi urusanmu, mencukupi biayamu, menggampangkan segala keinginanmu, hajatmu, dan semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang mengatur segala-galanya. Anar Razzaq, kata Allah, aku yang memberi rizki, Zul Quwwatil Matin, aku punya kekuatan yang sangat, kata Allah.
Jadi bukan haji anu nang membari, bukan bos anu nang menjulungi, bukan ini, bukan Allah Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam dititipi cahaya, yaitu cahaya Nabi Muhammad. Kemudian turun cahaya tersebut sampai akhirnya dilahirkan dari rahim Sayyidatu Aminah Az-Zuhriyah 12 Rabiul Awal. Persiapan yang panjang yang telah dilaksanakan oleh Allah untuk kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Kita ini acara maulid persiapannya sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Allah jutaan tahun sebelum 12 Rabiul Awal sudah mempersiapkan nur Muhammad, mempersiapkan langit dan bumi, mempersiapkan arsy, kursi, lauh wal qalam, mempersiapkan al-jannatu wan nar, mempersiapkan malaikah dan lain-lain. Kemudian setelah itu diletakkan cahaya Nabi. Kemudian pada malam tanggal 12 Rabiul Awal di tahun gajah dilahirkanlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Hasan bin Sabit, seorang sahabat Nabi, orang Madinah. Beliau itu umurnya bedanya dengan Nabi 7 tahun. 7 tahun bedanya. Jadi Nabi Muhammad SAW dilahirkan, aku waktu itu umurku 7 tahun, katanya Hasan bin Sabit. Tapi Hasan bin Sabit di Madinah, Nabi di Mekah. Tapi dia mendengar tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tatkala umur 53 tahun Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, bertemu dengan Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit belum Islam. Hasan bin Sabit malah disuruh oleh orang-orang kafir untuk menyerang Nabi dengan syair-syairnya, karena dia ahli dalam syair, ahli bernyanyi. Jadi bahari belagu atau bernyanyi itu bersyair namanya. Tapi tatkala dia ingin menyerang Nabi, begitu melihat Nabi kada jadi inya, kada kawa inya bepandir hendak menyerang Nabi. Malah akhirnya dia beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya duit yang diberi orang kafir dibulikakan. Dah, aku kada perlu dengan duit kamu. Aku tadinya hendak mengurahkan Nabi Muhammad, tapi begitu aku memandang beliau, mataku tidak mampu untuk memandangnya, sehingga aku curi-curi pandang. Jadi memandang nunduk. Kalau aku terus-terusan mungkin aku akan pingsan, karena tampannya dan indahnya wibawanya Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian akhirnya dia memuji Nabi Muhammad SAW. Katanya dalam syairnya, wa ajmalu minka lam taragattu aini, yang paling tampan daripada engkau tidak pernah aku lihat di mataku. Wa afdalu minka lam talidin nisa'u, yang lebih afdal daripada engkau tidak pernah dilahirkan wanita manapun. Wulidta mubarra'an min kulli aibin, engkau dilahirkan tidak ada celah, sempurna. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u, seakan-akan engkau itu diciptakan oleh Allah sekandak pian, aku hendak ini, aku hendak, seakan-akan seperti itu. Nabiyun Hashimiyun Abtahiyun, engkau adalah seorang nabi dari keturunan Hashim dari Mekah. Syamailuhus samahatu wal wafa'u, yang mana sifat-sifatnya diantaranya adalah rendah hati dan tepat janji. Fasubhanalladzi asraqa lailan, maka maha suci Allah yang mengisrakan engkau di malam hari. Wa fil mi'raji kana lakal irtiqa'u, dan pada waktu mi'raj engkau dinaikkan derajatmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa lagi tulisannya itu? Beberapa qasidah yang kesemuanya adalah pujian kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya Hasan bin Sabit menjadi orang yang mulia, dikenal dan soleh dan alim karena berkat memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai akhirnya Nabi Muhammad mengatakan, panggil Hasan bin Sabit. Apabila ada peperangan dipanggil Hasan bin Sabit. Uhju Hasan fidaka abi wa ummi, kata Nabi Muhammad SAW. Wahai Hasan, bepanderikam, bernyanyi engkau untuk memuji kaum muslimin dan mengalahkan orang kafir. Aku tebus engkau dengan
ayah dan ibuku itu adalah istilah-istilah dalam bahasa Arab, artinya aku mendukung engkau wahai Hasan. Jadi Hasan suka dijadikan ahli syair, jadi dia bersyair untuk memberi semangat kepada kaum muslimin dalam berperang dan semangat kaum muslimin. Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu wa aradhah. Ini semua sudah dicontohkan oleh para sahabat-sahabat Nabi. Para sahabat-sahabat Nabi sudah mencontohkan kepada kita bagaimana mereka menghormati Nabi kita Muhammad. Nabi kita mengatakan, la taqumu alayya kama taqumul a'ajimu ala mamalikihim. Jangan kalian berdiri kalau saya datang seperti berdirinya orang-orang yang bukan Arab kepada raja-raja mereka kalau datang. Tapi dalam kali yang lain Nabi mengatakan pada waktu lagi duduk-duduk dengan para sahabat, tiba-tiba datang Sa'ad bin Mu'adz, pemimpin kaum Aus. Apa kata Nabi? Gumu ila sayyidikum, berdirilah kalian, hormati pemimpin kalian. Jadi dari sahabat, kami disuruh untuk menghormati pemimpin kami. Berarti kami lebih berhak untuk menghormati Nabi Muhammad, pemimpinnya segala pemimpin. Hanya ada yang menjawab, ya Rasulullah, in lam nakum lak faliman nagum. Kalau kami tidak berdiri menghormati kalau pian datang, siapa yang perlu dihormati berdiri kalau bukan pian? Nabi tersenyum. Diperbolehkan sama Nabi Muhammad SAW. Dan ini adalah adat yang sudah dilakukan oleh para sahabat-sahabat kepada Nabi, sehingga akhirnya sampai ke ini datang orang alim berdiri menghormati mereka dan lain sebagainya. Nabi kita Muhammad SAW apabila datang ke rumah, hibak di muka rumah sidin itu ada gedorseng, jakau ini ada gedorseng, ada ini dan sebagainya, banyu dan lain sebagainya. Maka nanti dijapai sama Nabi, diludahi sama Nabi, kemudian Nabi masuk diambil sama perempuan-perempuan, sahabat-sahabat perempuan. Untuk apa? Untuk minum sehari di rumah dan untuk membasuh muka. Karena kalau membasuh muka dari air yang pernah disentuh oleh Nabi Muhammad SAW, mukanya bercahaya. Sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak, sumber cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan azimat. Banyu yang telah disentuh Nabi dijadikan azimat, banyu yang telah diludahi oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad kalau keluar dari rumah, hibak orang mandak apa namanya, jakau ini gedorseng dan lain, mungkin bahari kada ada gedorseng, kada ada seng bahari atau dan sebagainya. Jadi nanti mencelupkan tangan sidin, diludahi sidin, terus beliau diambil sama perempuan-perempuan sahabat-sahabat, dibawa ke rumah untuk minum, untuk ini, untuk dan lain sebagainya. Sallallahu alaihi wasallam. Hakada. Ini tabarruk. Ini adalah sesuatu yang telah dilakukan di zaman Nabi sampai hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semuanya mendapatkan keberkahan-keberkahan dari Allah dengan adanya Nabi kita Muhammad dan dengan adanya pewaris-pewaris Nabi kita Muhammad. Al ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi-nabi. Termasuk diantaranya alhamdulillah kita memperingati Maulidur Rasul, peringatan kita kepada kelahiran Nabi kita Muhammad SAW pasti akan membawa keberkahan bagi masjid kita, bagi kampung kita, bagi keluarga kita, bagi majelis kita, bagi rumah kita, bagi istri dan anak-anak kita dan semua orang yang kita cintai mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidaklah kita pulang dari tempat ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, anak-anak kita dijadikan salihin salihat, menjadi cahaya mata Nabi kita Nabi Muhammad Sayyidis Sadat. Allah jadikan kampung kita tertolak daripada bala, bencana, musibah. Allah Ta'ala jaga kampung kita, daerah kita daripada segala maksiat dan mungkarat, dan Allah tegakkan dan Allah rajinkan kita untuk beramal ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekeliruan. Hadanallahu wa iyyakum ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram tadi, kita semua dapat mengambil hikmah dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.
Acara yang terakhir yaitu doa. Untuk ini kami mintakan kepada yang mulia Al-Habib Alwi bin Yusuf Ta'abud. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah fi ni'amihi wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana 'alayka anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. اللهم صل على سيدنا من صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها الحسوب وتلين بها الصواب وعلى آله وصحبه من له منسوب. يا قلب علوي شفاعة يا قلب علوي شفاعة يا قلب علوي شفاعة. كل كربة يهديكم يا أهل الولاية. كل حاجة قضي كل حاجة قضي كل حاجة قضي. يا مسوي سويها يا محمد دويها يا مسوي سويها يا محمد دويها يا مسوي سويها يا محمد دويها. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه بارك وسلم. فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian acara kita pada hari ini. Ulun akhiri